Selamat malam teman-teman semuanya. Boleh lebih semangat lagi dong. Selamat malam teman-teman semua. Oke, kita start ya. Jadi kali ini saya akan membawa tema Find Your Talent. First of all, mengenai background saya tidak memiliki background di dunia IT. Jadi background saya sebenarnya majornya adalah ilmu komunikasi, major public relations di Universitas Padjadjaran Bandung. Saya terjun ke dunia IT itu ketika saya bergabung dengan Agate Studio, sebuah game development studio di Bandung. Disitulah saya mengenal banyak teman-teman programmer, nggak cuma di Bandung, Jakarta, saya sempat ke Jogja, Surabaya. Kita bikin event namanya Indonesia Bermain, sampai kita bikin beberapa kompetisi barengan sama beberapa startup lainnya di dunia game. Nah, sempat di-mention juga sama Tika kalau sebenarnya pengangguran tuh banyak ya, orang yang menganggur berdasarkan data BPS yang keluarnya cuma 5 tahun sekali ini, itu kurang lebih ada sekitar berapa tuh, 7,2 juta. Dan surprisingly sebenarnya yang menyumbangkan pengangguran itu ada 12%-nya adalah lulusan diploma maupun bachelor degree, which is us gitu, yang udah capek-capek kuliah sekitar 4 tahun atau bahkan sampai 7 tahun ya untuk mahasiswa abadi. Nah, tapi lucunya di Indonesia sendiri lowongan itu tetap aja masih banyak, terutama lowongan di dunia IT. Dan bahkan kalau dilihat secara most demand profession in the world, IT atau software engineer itu sangat dicari, nggak cuma di Indonesia, terutama di Europe, di Asia juga, which is salah satunya adalah Indonesia, kemudian di Amerika juga. Nah, apa yang terjadi ketika sebenarnya lowongannya banyak, tapi kok nggak tetap susah ya nyari orangnya, ternyata ada gap. Gapnya itu seperti apa? Sesimpel requirement yang dibutuhkan perusahaan tidak sesuai dengan experience yang dimiliki oleh si kandidat yang bersangkutan. Dan terutama di dunia IT, karena IT itu istilahnya punya cabang yang banyak banget, dari mulai back end engineer. Itu enggak cuman, oh ya saya cari back end engineer, enggak, tapi saya cari Java engineer. Oke, Java yang dicari punya pengalaman apa? Pakai framework apa? Oh, pakainya framework Spring. Kemudian masuk lagi database-nya A, B, C. Jadi orangnya itu nggak cuman Java engineer that's all, enggak gitu. Tapi dilihat framework-nya, dilihat experience terkait infrastrukturnya dan lain sebagainya. Sehingga banyak banget perusahaan-perusahaan di luar sana, baik itu dari marketplace company seperti Bukalapak, kemudian company-company lain baik itu fintech, edtech, education technology, mereka semua mencari si sosok software engineer ini yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, dalam pencarian itu mereka kewalahan nih, akhirnya mereka butuh pihak ketiga. Bantuan yang mereka butuhkan itu salah satunya mereka minta bantuan ke Geek Hunter sebagai IT recruitment consultant yang membantu mereka untuk mencari IT profesional yang sesuai dengan kebutuhan kita. In terms of skill, attitude, and cultural fit. And at the same time, kita juga bantu para IT profesional tersebut untuk mencari to find a better and meaningful career yang sesuai dengan aspirasi karirnya mereka. Foundernya bersama partner saya, Ken Ratri Iswari sebagai CEO dan founder. Jadi dulu kita berdiri di 2013, sekarang kita udah kurang lebih serving kurang lebih 100 company, baik tech company, non-tech juga yang mencari IT profesional. Satu bulannya kurang lebih ada 90 vacancy, dan saat ini kita memiliki 35.000 programmer database dalam database-nya Geek Hunter. Dengan klien gak hanya di Indonesia, tapi di Southeast Asia dan Australia. Singkat cerita 2013, cuman bermodal laptop sama internet di kosan, juga pulsa ya tentunya. Nah, jadi dulu beneran kayak as simple as telepon orang, tanya kira-kira opportunity yang sekarang itu apakah sudah sesuai dengan karir aspirasinya mereka apa tidak. Kemudian berlanjut ke SOHO, small office, home office,
hire sampai 5 sampai 10 orang, sekarang udah ada 15 orang, baru pindah juga kita to a bigger office di Bandung. Kurang lebih seperti itulah teman-teman Geek Hunter ini. Dan gak cewek-cewek aja ya. Nah, terus apa sih main problemnya Geek Hunter sendiri? Sebenarnya main challenge-nya ya. Kalau saya boleh lihat, kita mencari programmer. Programmer itu orang yang seperti apa? Yang seperti inilah, kurang lebih. Kerjaannya depan laptop mulu. Kalau nggak depan laptop, depan komputer ya. Jadi mereka ini sibuk, memang sibuknya ya ada yang ketawa ya, mungkin ya sibuk banget gitu, saking sibuknya ya boro-boro ya apply to another company, enggak gitu, tapi mereka sibuk doing their work, which is good gitu. Cuman at the time ternyata mereka sebenarnya stuck in a position yang enggak begitu memberikan mereka chance untuk growth lebih oke lagi. Nah, disitulah peran kita untuk at least menjadi career consultant-nya mereka to find a better and meaningful career. Nah, sebenarnya as a Geek Hunter is not a job listing kayak oh ya gue mau post job vacancy IT gitu di Geek Hunter, bukan. Tapi we are a headhunter, IT recruitment consultant. Jadi kita adalah advisor, career advisornya orang-orang yang memang mau masuk ke dunia IT begitu. Kenapa? Karena at the same time kita juga nggak cuman bantu mereka memproses rekrutmen proses di company tersebut, tapi kita juga membantu untuk menyampaikan overview insight-insight yang ada di market. Berikutnya juga community involvement sama pentingnya. Nah, Geek Hunter sendiri kita membangun komunitas di Bandung namanya Bandung JavaScript atau Bandung JS buat teman-teman yang ingin berbagi informasi terkait JavaScript. Saat ini udah ada 1.000 membernya dan sudah meet up yang ke-10 kalinya di dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu juga kita benchmarking internasional. Jadi gimana caranya bahwa kita selalu learn towards a better recruitment service. Jadi di US sendiri adalah rekrutmen yang kiblatnya rekrutmen lah. Di sana yang paling tertua, di mana mereka punya banyak conference dan salah satu yang paling terkenal adalah Sourcing Conference atau SourceCon. Last year kita juga join as the only recruitment consultant IT yang join ke SourceCon di Austin, US. Untuk kita berbagi ilmu juga. Kita juga try to expand our network not only in Indonesia tapi juga sama teman-teman Indonesia yang bekerja di Silicon Valley. Jadi saya juga berkesempatan untuk mengunjungi beberapa kantor Silicon Valley seperti umrohnya programmer ya, ke Facebook, ke Google, ke Apple, dan bertemu dengan teman-teman Indonesia yang bekerja di sana. Dan they are surprisingly ramah dan nggak jauh beda sama teman-teman yang ada di sini. Artinya potensi kita untuk berkarir nggak hanya di Indonesia itu sangat terbuka luas. Dan setelah dari masa ke masa, dari 2013 sampai sekarang, sebenarnya ya the truth is kita nggak terlalu sering lihat teman-teman perempuan yang ada di IT gitu. Dan most of the time ketika kontak mereka punya background in computer science, but then they made promise to themselves, seperti yang tadi diobrolin sama Pipit, bahwa sehabis lulus saya nggak mau nyentuh coding lagi. Jadi kayak rasanya itu adalah janji yang harus ditepati gitu ya. Akhirnya mereka pilih ke ranah-ranah yang lebih less ngoding, which is analyst gitu. But it's fine. Dan kalau misalnya kita lihat di Silicon Valley juga kurang lebih sama, sebenarnya dominated with male. Which is kita bisa ngelihat dari zaman SMA. Pernah nggak sih kebayang dulu SMA, saya pengen banget masuk computer science. Waduh, ada juga saya pengen banget masuk ke sastra, ke ini, ke itu, yang lebih, apalagi perempuan ke komunikasi gitu ya, yang lebih cewek gitu. Sementara kalau ngelihat IT tuh, wah, coba banget gitu rasanya gitu ya. Padahal justru dengan kata coba banget itu, peluang kita tuh lebih besar gitu untuk berkembang di dunia IT. Karena apa ya? Karena nggak balance aja, tetap women in tech juga tetap masih bisa berkembang. Dan somehow
kita as women suka underestimate aja gitu kan, karena kayak kita ngerasa nggak bisa. Can you spot Indonesia? Where is it? Iya, 40. Kalau di musik itu seperti top 40 ya, jadi masih oke dong ya. Artinya apa? Kita masih punya peluang untuk berkarir di dunia internasional. Karena apa? Menggunakan Ruby on Rails di Jakarta sama aja kayak menggunakan Ruby on Rails kok di Silicon Valley. It's the same language. Artinya you have the kita tuh bisa menggunakan bahasa yang sama even di company yang berbeda dan negara yang berbeda. Beda kalau sama hukum ya. Setiap negara mungkin punya hukum dan peraturan yang sama. Yang beda. Ini untuk demand-nya sendiri. IT demand di Indonesia sendiri. Jadi kalau mau start masuk katakanlah ke dunia IT, yang paling banyak dicari sih memang masih di back end. Back end itu macam-macam ya, bisa mix of ada yang PHP, ada yang Java, Ruby, kemudian Node.js nih yang lagi ngehit sekarang. Kemudian ada front end juga dan mobile iOS Android. Tapi banyak juga part-part yang menarik yang mulai bermunculan gitu, role baru seperti data scientist, terus data driven, DevOps, dari infrastructure, itu udah mulai banyak dicari dan supply-nya masih sangat sedikit. UX juga salah satunya. Oke, tapi sebelum kalian banting setir lah katakan mau ke IT, atau yang tadi dari roles lain mau ke roles yang tadi, coba cari tahu hal-hal berikut ini. What do you really want for your career? Terus coba cari network atau connection yang ada di sekitar kalian terkait dengan roles yang bersangkutan supaya kalian bisa menggali lebih jauh tentang itu. Ada mitos juga bahwa kalau orang IT mau di-hire itu harus background-nya computer science juga. Enggak kok. Sekarang sih lebih ke arah at least you have the ability or you have the experience. No need to have a background in computer science. It means that there's a chance for you to learn outside your study. Dan untuk learn-nya sendiri artinya kita harus proactively looking for the knowledge gitu. Which is kalau misalnya di internet sendiri knowledge-nya banyak banget. Dari online course, kemudian community involvement, find mentor, kemudian update sama latest technology karena front end sendiri Angular sebagai framework-nya aja setiap 3 bulan naik kali ya jadi Angular 2.0. 4 bulan kemudian 4.0, waduh gue udah ketinggalan. Nah, so that you need to learn as your habit. Jadi waktu interview tuh kalian beneran kayak, oh ya kalau misalnya di waktu luang lu ngapain? Oh saya ya biasalah buka Instagram, browsing-browsing, ngepo-ngepoin orang. Enggak, tapi waktu luang itu oh ya saya buka si web apa, untuk belajar apa. Itu sih attitude yang dicari. Dan yang terakhir kalau misalnya masih perlu banyak bantuan terhadap karir, you can send your CV to careers@geekhunter.co. Nanti kita akan bantu advice kira-kira apa sih yang harus ditingkatin dari pengalaman yang sekarang kayak gitu. Jadi intinya what we can do for you is to guide you on what you want to be in the future. Kemudian kita juga bisa memberikan insight to the current overview IT industry in Indonesia. Kita juga bisa advise on your experiences, on your portfolio, karena kita tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh company-company yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih banyak buat waktunya. Selamat malam. Buka aja Bukalapak.